Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan masih membahas tentang fisika ya, lanjutan materi kemarin. Kalau materi kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara mana zat padat, mana zat cair dan zat gas ya. Perbedaannya seperti apa secara partikel. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik materi seperti apa ya. Oke, next. Ya, kita akan membahas tentang karakteristik materi. Jadi, berdasarkan komposisinya, materi dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Jadi ada zat tunggal sama campuran ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa zat tunggal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur, ada senyawa, gitu ya. Ada unsur dan ada senyawa, seperti itu. Nah, sedangkan campuran, ada campuran yang heterogen, ada campuran yang homogen. Apa sih ini unsur, senyawa, campuran? Apa sih sebenarnya itu tuh semua? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi materi itu ada yang terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu berarti penyusunnya ya satu gitu, tunggal, bukan satu jenis gitu. Satu jenis, satu satu kelompok itu, atau satu bentuk itu, bukan terdiri dari beberapa bentuk seperti itu. Contohnya di sini ada unsur ya. Unsur itu merupakan zat tunggal, di mana unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi gitu. Biasanya terdiri dari satu jenis komponen atau satu jenis molekul atau atom ya, satu jenis atom atau molekul. Biasanya disebutnya seperti itu. Nah, contohnya unsur itu, misalnya contoh unsur itu kayak H2 gitu ya, atau O2, oksigen gitu ya, seperti itu. Atau H gitu ya, H doang nih, atau N doang ya. Nah, itu unsur seperti itu. Nah, karena terdiri dari satu zat tunggal gitu. Nah, itu adalah unsur ya. Nah, sekarang apa bedanya unsur dengan senyawa gitu? Apa bedanya antara unsur dengan senyawa gitu? Jadi senyawa juga sama sebenarnya, zat tunggal ya. Tapi bedanya adalah kalau senyawa itu dapat diuraikan. Contohnya kalau senyawa itu misalnya H2O ya. H2O, air. Air ya, ini kan senyawa air. Di mana dia terdiri dari gabungan antara unsur H gabungan dengan unsur O, membentuk senyawa. Jadi senyawa itu bisa dikatakan gabungannya antara unsur H dan unsur O. Jadi H2O. Nah, jadi dia bisa diuraikan dan terdiri biasanya dari 2 atau lebih komponen. Misalnya misalkan CH3 COOH, misalkan cuka ya. Cuka nih, CH3 COOH, misalkan senyawa cuka, asam cuka. Nah, ini juga senyawa gitu. Dia terdiri dari tiga unsur kan, ada C, ada H, ada O gitu ya. 3 unsur gitu. Bisa, pokoknya intinya bisa, senyawa itu adalah gabungan unsur. 2 atau terdiri dari 2 unsur atau lebih gitu. Bisa 3, bisa 4 gitu. Tapi bentuknya sama gitu, kayak air H2O. Dia 2 unsur yang berbeda, 2 unsur yang digabungkan tapi bentuknya sama, air, bentuknya cair kan gitu. Kayak cuka, bentuknya cair kan, cair gitu, tidak ada perbedaan gitu. Jadi sama gitu, makanya disebut sebagai zat tunggal karena memang cuka ya bentuknya cair, air ya bentuknya ya cair gitu kan ya, seperti itu. Dan biasanya perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Misalnya H2O nih, H2-nya kan
2 ya, ininya 1 gitu. Penyusunnya, jadi perbandingannya tetap biasanya. Walaupun airnya ada banyak, misalkan airnya ada 1 liter air, tapi tetap aja berarti H-nya itu berarti ada, misalkan airnya ada 1 liter, berarti 2/3-nya itu adalah H dan 1/3-nya adalah O gitu. Berarti terdiri dari unsur O. Jadi sama gitu, seperti itu ya. Bisa dipahami? Gitu. Jadi perbandingan zat massa penyusunnya tetap, massa zat penyusunnya tetap gitu. Nah, ini akan berbeda konsepnya dengan campuran. Campuran tuh beda gitu. Jadi campuran ini bukan termasuk zat tunggal ya. Jadi dia campuran ini adalah gabungan dari beberapa zat tunggal. Jadi senyawa, unsur digabungin dengan unsur lain, dengan senyawa lain gitu ya, digabungin terbentuklah campuran. Contohnya apa? Contohnya kayak kecap gitu ya. Misalnya air sungai. Air sungai kan ada pasir, ya kan, ada air, ada pasir, ada ikan, ada kotoran, ada apa banyak gitu ya. Itu kan campuran gitu. Jadi itu kan tidak satu zat gitu. Tapi ada beberapa gabungan gitu ya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan campuran. Tentunya campuran dapat diuraikan ya, karena dia terdiri dari beberapa unsur, bahkan beberapa senyawa digabungkan gitu. Terdiri dari 2 komponen atau lebih gitu. Dan perbandingannya biasanya tidak tetap ya. Jadi kayak kita bisa nggak ngebandingin ukuran air sungai misalnya kita ambil nih, air sungai kita ambil 1 gelas dengan air sungai kita ambil 1 ember. Apakah sama perbandingan pasirnya, perbandingan airnya? Pasti akan berbeda gitu. Pasti akan berbeda. Jadi perbandingannya rata-rata tidak tetap ya. Jadi kadang tidak tepat juga gitu. Tidak tepat dan tidak tepat dan tidak tetap gitu. Seperti itu. Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung bisa ditulis di kolom komentar ya, atau nanti bisa ditanyakan di sesi live. Oke. Nah, mungkin antum tadi masih belum paham dengan konsep unsur. Nah, saya akan jelaskan di sini nih lebih rinci lagi. Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa, tidak bisa ya gitu. Walaupun mungkin sekarang sudah bisa sudah bisa dengan cara-cara yang modern gitu ya gitu. Walaupun mungkin sudah bisa, tapi unsur itu definisinya adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Karena unsur itu sendiri kan kayak oksigen nih misalkan ya, dia di sini ada beberapa elektron nih. Ada elektron, ada proton, ada neutron kan gitu ya. Kalau istilah kimianya itu kan ada elektron, proton, neutron gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa unsur ya, misalnya oksigen ya, O, lambang unsurnya O. Hidrogen, lambang unsurnya H. Karbon, lambang unsurnya C. Sulfur, lambang unsurnya S. Dan bisa antum baca ya, sisanya ada aluminium Al, emas itu Au ya, aurum. Nah, bagi yang belum tahu, emas itu ternyata aurum ya. Perak itu bukan PR bukan, tapi Ag ya, perak itu Ag, yaitu argentum ya, nama Indonesia perak. Nah, ada kalsium, ada tembaga itu cuprum ya. Nah, besi itu Fe ya, Fe itu berasal dari kata ferrum ya, ferrum. Ini biasanya nama-nama Latin ya, diambil dari nama Latin. Ada timbal Pb yaitu plumbum. Nah, ini silakan nanti diingat-ingat ya. Soalnya pasti nanti masuk ke kuis. Jadi silakan diingat-ingat seperti itu. Nah, ternyata unsur-unsur seperti itu tuh sudah diberikan lambang ya, sudah diberikan lambang dan sudah diberikan nama, susunan, digrupkan, dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya gitu ya.
itu oleh seorang ilmuwan kimia ya, yang dinamakan dengan Johannes Jacob Berzelius. Jadi Berzelius ini adalah ilmuwan yang dia mengelompokkan senyawa-senyawa gitu, unsur-unsur menjadi beberapa golongan ya. Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa golongan ini ya, golongan unsur. Di sini ada yang warnanya berbeda-beda, itu berarti beda golongan gitu ya. Ada golongan alkali ini, misalkan alkali yang sini nih dari 2 sampai 7 nih gitu. Ada golongan apa namanya itu, alkaline earth metal misalkan, dari sini berarti ada halogen gas ya, bentuknya gas, ini berarti ini nih yang sebelah sini ya, seperti itu. Ada beberapa golongan ya, alkali metal, logam-logam alkali ya, seperti natrium, kalium, dan ini sebenarnya ada di dalam tubuh kita ya, seperti itu, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ada noble gases ya, ini gas yang murni atau gas yang stabil nih. Ada helium. Helium biasanya kan, helium itu ada salah satu penyusun ini ya, tata surya katanya, seperti itu. Planet-planet tersusun dari helium. Nah, itu helium ya. Intinya kalian bisa cari di internet, ini banyak sekali namanya tabel periodik, biasanya disebutnya tuh tabel periodik. Nah, di sini di tabel periodik ini ada aturannya ya. Jadi setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf gitu. Satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Misalkan hidrogen berarti seperti itu ya. Jadi satu huruf. Huruf awal ditulis dengan kapital atau huruf besar misalkan nih. Kalau satu huruf doang ya H-nya berarti H-nya harus besar. Nah, kalau 2 huruf, nah maka huruf yang pertama itu harus kapital. Gitu ya. Sedangkan huruf yang selanjutnya nih, bagi unsur yang memiliki huruf awalan yang sama, ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil nama unsur tersebut, gitu ya. Nah, misalkan kayak litium ya, berarti Li gitu ya, I-nya kecil. Natrium Na, A-nya kecil ya, N-nya besar gitu. Jadi gitu, seperti itu ya. Terkait aturan-aturan lebih lengkapnya mungkin nanti akan dibahas ketika antum nanti kelas 10 gitu ya, atau kelas 11 nanti, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana? Udah ngebul nih otaknya belum? Udah pusing ya? Oh ya, semoga antum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kuis ya. Kuis. Nah, sekarang saatnya kita kuis. Oke, silakan kembali ke GCR kalian dan mengerjakan kuisnya masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.